Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Baik, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak Ibu, kemarin kita sudah bahas tuntas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada apa saja? Iya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, siapa pelaku-pelaku kegiatannya akan kita bahas pada hari ini ya. Pelaku-pelaku atau orang-orang atau lembaga-lembaga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pelakunya rumah tangga produsen, kedua rumah tangga konsumen, ketiga rumah tangga pemerintah, empat rumah tangga luar negeri, dan nanti kita akan mempelajari tentang juga bagaimana peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan bagaimana interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Kita lanjut ya. Baik, rumah tangga produsen adalah sebuah lembaga atau orang ya atau perusahaan yang kegiatannya memproduksi barang dan jasa. Jadi ada 4 kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau kita singkat dengan RTP. Rumah tangga produsen. Yang pertama adalah melakukan kegiatan produksi. Kemarin udah tuntas ya, berarti kalau kegiatan produksi ada kegiatan mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Yang kedua adalah membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Nah, ada berapa kemarin faktor-faktor produksi? Iya benar, ada 4. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi atau skill ya. Sumber-sumber foto-foto produksinya itu dibayar. Gini maksudnya, kan mereka si RTP ini kan butuh foto-foto produksi, benar ya. Nah, yang mereka kan butuhnya kan mesti beli, beli kepada sang penyedia foto-foto produksi. Maka kalau dibeli, maka mereka membayar imbalan. Ya, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Contohnya, kita di produksi memerlukan tenaga kerja, ya, SDM, benar ya. Jadi makanya dia harus membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi berupa tenaga kerja. Seperti apa? Upah, gaji, gitu, paham ya? Yang ketiga, menjual hasil produksi. Setelah jadi ya barang yang diproduksi, maka kegiatannya menjual. Yang keempat, menerima pembayaran atas penjualan barang. Dijual barangnya, menerima pembayaran, menerima pemasukan, menerima pendapatan. Jadi ada 4 inilah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku rumah tangga produsen. Kita lanjut, easy ya. Nah, yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama adalah menyediakan dan menyerahkan foto-foto produksi. Oh Bu, iya benar ya. Jadi penyedia ya, pemilik foto-foto produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill adalah dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Itu kegiatannya yang pertama ya. Yang kedua, ini diserahkan ke siapa? Menyediakan dan menyerahkan. Diserahkan kepada siapa? Iya, rumah tangga produsen. Yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, foto-foto produksinya diserahkan oleh rumah tangga produsen untuk melakukan kegiatan produksi. Kegiatan yang kedua apa? Menerima balas jasa atas foto-foto produksi yang dimiliki. Kalau tadi di produsen mereka membayar balas jasa, ya. Kalau di konsumen mereka menerima balas jasa. Jadi ketika rumah tangga konsumen menyerahkan foto produksi sumber daya alam, ya, rumah tangga konsumen akan menerima namanya sewa. Bentuk balas jasanya atau uang kena sewa ya. Yang kedua, ketika rumah tangga konsumen menyerahkan sumber daya manusia, tenaga kerja, maka rumah tangga konsumen berhak menerima balas jasa berupa upah. Yang ketiga, ketika rumah tangga konsumen menyerahkan modal kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen berhak menerima bunga atas penyerahan modal. Dan yang terakhir,
ketika rumah tangga konsumen menyerahkan foto produksi skill, ya, kemampuan wirausaha, maka rumah tangga konsumen berhak menerima laba atas penyerahan skill. Oke ya, ada ini yang kedua. Yang ketiga, mengkonsumsi barang dan jasa. Mengkonsumsi berarti menghabiskan, bukan menghilangkan, ya. Menghabiskan manfaat, menghabiskan nilai guna atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk pribadi maupun orang lain. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kegiatannya. Ya. Pertama adalah mengumpulkan pajak dari pelaku ekonomi. Sumber uang negara kita ini adalah paling besar berasal dari pajak. Pajak itu merupakan iuran wajib yang harus disetorkan oleh warga negara Indonesia kepada pemerintah. Bentuknya pajak. Oke, yang mengumpulkan pemerintah. Nantinya pajak ini akan dialokasikan. Yang kedua, untuk apa? Menyiapkan sarana dan prasarana. Inilah tugasnya. Udah pajak atau uang yang dikumpulkan dari masyarakat, maka pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana seperti jalan raya, pasar, rumah sakit, pokoknya segala bentuk barang-barang publik, jalan raya, jembatan, ya, sekolah-sekolah negeri itu. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekonomi melalui BUMN. Nah, pemerintah juga melakukan kegiatan ekonomi, tapi bukan struktural presidennya yang melakukan, bukan, tapi melalui badan usaha milik negara. Iya. Dan yang keempat terakhir adalah menjalin hubungan ekonomi internasional. Jadi ada kerjasama, ada dengan ASEAN, ya, bilateralnya juga ada peraturan, ada sistemnya membangun kerjasama ekonomi internasional. Maka akan terjadi apa kalau sudah menjalin kerjasama hubungan ekonomi internasional? Iya, kegiatan ekspor dan impor. Dan yang keempat ada pelakunya rumah tangga luar negeri. Ya, luar negeri itu berarti bukan Indonesia. Apa kegiatan mereka? Mengekspor. Ekspor adalah menjual atau menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua kegiatannya impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kenapa dilakukan kegiatan ekspor dan impor? Karena pasti ada barang-barang di dalam negeri itu yang nggak bisa dipenuhi, maka harus kita beli, ya, harus kita minta dari luar negeri. Nah, itu dia. Jadi antar negara itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negaranya. Makanya ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, bagaimana perannya? Peran pelaku kegiatan ekonomi. Karena pelakunya ada 4 ini, ya. Oke, untuk rumah tangga produsen, peran yang pertama sebagai produsen, iyalah ya kan, sebagai produsen berarti sebagai orang yang melakukan kegiatan produksi. Yang kedua sebagai pengguna foto produksi. Yang ketiga sebagai agen pembangunan. Oke, agen pembangunan dengan masyarakat, dengan pemerintah, gitu. Karena kegiatan produksi pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nantinya akan meningkatkan atau memperlancar kegiatan pembangunan ekonomi. Yang kedua, rumah tangga konsumen, perannya adalah sebagai konsumen menghabiskan manfaat barang dan jasa. Yang kedua sebagai pemasok atau pemilik foto-foto produksi, seperti yang saya jelaskan kemarin sebelumnya. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah, perannya ada 3, sebagai pengatur, ya, sebagai pengatur kegiatan ekonomi melalui regulasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ya, undang-undang, apalagi peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda. Nah, jadi diatur. Mereka yang buat peraturan supaya aman. Yang kedua sebagai konsumen. Nah, jadi pemerintah ini sebagai konsumen karena pasti misalnya mereka juga menghabiskan barang dan jasa loh, gitu. Di kantor-kantor mereka juga pasti ada kegiatan membeli untuk sarana dan prasarana mereka, untuk di gaji pegawai-pegawai negeri itu kan sumber daya manusia,
Kan mereka mengkonsumsi sumber daya manusia, adanya pegawai-pegawai negeri. Makanya mereka sebagai konsumen juga. Ketiga yaitu sebagai produsen. Artinya mereka ada menciptakan jasa. Contohnya ada sekolah negeri, maka jasa yang dihasilkan apa? Jasa pendidikan. Mereka sebagai produsen. Contohnya lagi, seperti tadi kan mereka melakukan kegiatan ekonomi, tapi melalui badan usaha milik negara, ada BUMN, ya. Kalau barang seperti Pertamina, mereka memproduksi, ya, itu punya negara, hasilnya adalah sebuah bahan bakar. Yang keempat, rumah tangga luar negeri, perannya sebagai penyedia barang yang dibutuhkan negara lain, ya, sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh negara lain. Yang kedua, sebagai pengguna. Ada dua perannya, sebagai penyedia barang yang diperlukan negara lain, yang kedua sebagai pengguna, ya, barang yang diproduksi oleh negara lain. Kita lanjut. Nah, jadi ada interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, ya. Interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi namanya sebuah circular flow diagram. Jadi kalau dia kegiatan ekonomi yang dua sektor, maka dia cukup rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen aja yang berinteraksi. Dua sektor. Kalau dia kegiatannya 3 sektor, ya, nanti di sini 3 sektor, maka pelaku yang berinteraksi ada rumah tangga konsumen, produsen dan pemerintah. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi 4 sektor yang berinteraksi adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri. Bagaimana interaksi mereka dan hubungannya? Kita lihat. Nah, kita lihat dari yang nomor 1 ini ya. Nomor 1 ya. Ini ada rumah tangga produsen RTP, ada rumah tangga konsumen RTK, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Oke, siap ya? Yang pertama, interaksi yang pertama adalah interaksi antar rumah tangga konsumen. Lihat panahnya di sini ya, panahnya. Oke. Ya, interaksi antara rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Nomor 1, ya. Kegiatannya ngapain? Hubungannya ngapain? Rumah tangga konsumen menyerahkan uang dan foto produksi. Makanya dari rumah tangga ke rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, di sini ada namanya pasar input, pasar masuk, pasar untuk memasukkan foto-foto produksi, ya. Yang kedua, lihat panahnya dari RTP ke RTK. Oke. Setelah diserahkan di sini nomor 1, maka RTP berkewajiban membayar balas jasa atas penyerahan foto produksi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, 3 dan 4, ya, ini 3 dan 4, antara rumah tangga konsumen dengan pemerintah. Rumah tangga RTK menyerahkan pajak ke pemerintah, ya. Balasannya adalah pemerintah harus menyediakan barang-barang publik, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh RTK. Begitu juga dengan ini, ya, hubungan rumah tangga produsen dengan pemerintah. Rumah tangga pemerintah menyerahkan pajak ke pemerintah, maka pemerintah wajib menyerahkan barang-barang publik, sarana dan prasarana, keamanan, kenyamanan untuk rumah tangga produsen. Yang kelima, dari rumah tangga produsen ke masyarakat luar negeri. Lihat panahnya. Oke. Adalah kegiatan ekspor, menjual barang dari dalam negeri ke masyarakat luar negeri. Dan yang terakhir adalah dari masyarakat luar negeri ke rumah tangga konsumen. Ya, lihat panahnya. Adalah kegiatan impor. Jadi ada 6 interaksi. Pertama,
antar RTK ke RTP. Kedua, RTP ke RTK. Ya, RTK ke pertama RTK ke RTP menyerahkan foto-foto produksi. Kedua, RTP ke RTK membayar balas jasa atas penggunaan foto-foto produksi. Yang ketiga, RTK ke pemerintah berupa pembayaran pajak dan penyiapan atau pembuatan sarana dan prasarana. Begitu juga dengan RTP ke pemerintah atau sebaliknya, RTP menyerahkan pajak, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Yang kelima adalah RTP ke masyarakat luar negeri berupa kegiatan ekspor dan masyarakat luar negeri ke RTK berupa kegiatan impor. Baik, demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.